Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hayya nashkurullaha azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'man katsiratan wa hidayatan. Salatan wassalaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nasa minadz zulumati ilan nur. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh ananda-ananda yang Ustadz sayangi, alhamdulillah kali ini kita sudah sampai di penghujung semester. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir anak-anak terkait dengan kisah. Hari ini Ustadz Rizky akan menyampaikan kisah seseorang yang memiliki kesabaran yang luar biasa, yang memiliki ketaatan yang luar biasa. Siapakah orang itu? Simak baik-baik. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kisah pada kesempatan kali ini, kita mengucapkan dulu sebuah doa kita pada Allah, sebuah kalimat pembuka, yaitu kalimat bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Ustadz berkisah, Ustadz Rizky ingin menyampaikan sesuatu. Ini adalah kisah Ustadz yang terakhir. Jadi pekan depan anak-anak akan memasuki pekan yang namanya pekan UAS, ya, ujian akhir semester. Anak-anak tetap bisa berkisah seperti semester yang lalu. Jadi untuk UAS pekan depan, anak-anak bisa memilih banyak hal untuk mengikuti ujian akhir semester atau UAS. Anak-anak bisa menulis kisah yang anak-anak ketahui. Anak-anak juga bisa berkisah sambil membaca buku, itu juga boleh. Anak-anak juga bisa berkisah tanpa buku, tanpa teks, juga boleh. Bahkan anak-anak juga bisa mendengarkan kisah dari orang tua. Atau anak-anak juga bisa melakukan amalan-amalan yang ada dalam hikmah kisah-kisah para nabi, itu juga boleh. Jadi anak-anak mempunyai 5 pilihan, dipilih salah satu mana yang anak-anak bisa lakukan dan mana yang anak-anak ingin lakukan. Ya, untuk lebih detailnya akan Ustadz sampaikan besok H-1 mendekati hari ujian. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah kali ini adalah kisah seorang nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Nabi ini adalah keturunan dari Nabi Ayub alaihi salam. Nama nabi ini adalah Bishr. Namanya adalah Bishr. Bishr bin Ayub. Namanya Bishr bin Ayub. Berarti nabi ini adalah keturunan dari Nabi Ayub alaihi salam. Nabi ini Allah utus ya anak-anak di daerah Damaskus, ya, di daerah dekat dengan, kalau sekarang dekat dengan daerah Palestina. Nabi ini adalah seorang nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Nah, apa bentuk kesabaran itu? Kesabaran itu ada 3. Sebelum masuk ke situ, Ustadz ingin mengajak anak-anak untuk kembali di masa itu, kembali di zaman si Bishr ini. Nah, Bishr ini adalah nama asli anak-anak. Untuk nama julukannya, ya, nanti akan Ustadz sampaikan alasannya. Pada waktu itu di daerah Damaskus ada seorang nabi yang bernama Nabi Ilyasa. Kalau di kitab Qisasul Anbiya ini namanya Yasa, ya. Yang dimaksud adalah Nabi Ilyasa. Nah, Ustadz tidak menceritakan Nabi ini, tapi Ustadz akan menceritakan
kisah nabi yang memiliki kesabaran. Nah, Yasa atau Nabi Ilyasa ini pada suatu ketika usianya sudah tua, dia harus mencari pengganti, mencari pemimpin pengganti yang bisa memimpin daerahnya tersebut. Yasa atau Nabi Ilyasa menawarkan kepada rakyatnya. Jadi suatu ketika Yasa atau ketua dari pemimpin ini mengumpulkan seluruh rakyatnya, mengumpulkan seluruh sukunya. Nah, nama kaumnya adalah kaum Arami dan kaum Amori. Dikumpulkanlah orang-orang itu, lalu Yasa bertanya kepada orang-orang, "Wahai kaumku, siapakah di antara kalian yang mampu memenuhi 3 syarat dariku? Yang mampu memenuhi syarat dariku akan menjadi pemimpin penggantiku. Ada 3 syarat yang aku ajukan. Syarat yang pertama, orang itu harus berpuasa di siang hari. Syarat kedua, orang itu harus sholat di malam hari. Syarat yang ketiga adalah orang itu tidak mudah marah." Nah, setelah Yasa menyampaikan 3 syarat itu, ya, yang pertama tadi apa? Berpuasa di siang hari. Yang kedua, sholat malam. Yang ketiga, tidak mudah marah. Maka tidak ada orang yang angkat tangan. Karena 3 syarat ini sangat sulit, anak-anak. Bayangkan, siang hari harus puasa, malam hari harus sholat, tidak mudah marah, ya, tidak mudah marah. Ini syarat yang sangat berat. Nah, maka dari semua orang yang hadir di situ, tidak ada yang angkat tangan. Namun, ada satu orang yang berani angkat tangan. Dia mengangkat tangannya. "Saya, Tuan, saya berani." Tapi Yasa melihat kurang yakin dengan orang ini, karena dilihat dari biodata orang itu, dilihat dari kepribadian orang itu, sepertinya orang ini hanya orang biasa. Maka Yasa pun mencoba untuk menundanya, tidak mau memilih orang tadi. Di hari selanjutnya, Yasa mengumumkan lagi pada orang-orang, "Wahai kaumku, aku akan turun tahta pada kali ini. Siapa yang bisa menggantikan posisiku? Yang bisa menggantikan posisiku, aku berikan 3 syarat untuk dilalui. Yang bisa memenuhi 3 syarat ini, dia layak menjadi raja, menjadi pemimpin di daerah ini. Syarat yang pertama adalah puasa di siang hari. Syarat yang kedua adalah sholat di malam hari. Yang ketiga syaratnya adalah tidak mudah marah." Lagi-lagi tidak ada orang yang angkat tangan. Yang angkat tangan adalah orang yang kemarin angkat tangan itu. Ada satu orang yang angkat tangan. "Saya Paduka, saya siap menjadi pengganti Anda. Saya bisa puasa siang hari, saya bisa sholat malam, dan saya bisa menahan amarah saya, menahan marah saya." Maka akhirnya Yasa pun memilih orang tadi. Nah, orang tadi terus dipilih oleh Yasa untuk menggantikan posisi dia sebagai ketua, sebagai pemimpin. Kalau di desa seperti ketua RT. Nah, itu kalau di desa. Kalau di tingkat RW ya ketua RW. Kalau di tingkat dukuh ya ketua dukuh ya. Kalau di tingkat kecamatan atau kapanewon ya camat atau panewonnya. Kalau di kabupaten ya bupati. Kalau di daerah provinsi ya namanya gubernur ya. Kalau di negara namanya presiden. Ya seperti itu kira-kira. Nah, lalu orang ini menjalani apa yang tadi disyaratkan. Siang hari puasa, malam hari sholat malam.
Tidak boleh marah. Nah, dia jalani itu, keseharian itu. Nah, pada waktu orang ini menjalani kegiatan ini, dia menanggung 3 beban ini, maka orang ini mendapatkan gelar yaitu Zulkifli. Zulkifli. Kenapa dia mendapatkan gelar Zulkifli? Karena orang ini menjalankan 3 beban ini. Dia dapat memikul amanah ini. Namanya adalah Zulkifli. Jadi kisah ini adalah kisah tentang Nabi Zulkifli, anak-anak. Nah, pada waktu itu iblis, ya, iblis pemimpinnya Syaitan mengajak anak buahnya untuk menghasut. Dia menyuruh anak buahnya untuk menggoda Nabi Zulkifli. Kata iblis, wahai iblis, wahai anak-anakku, wahai setan-setan, godalah Nabi Zulkifli karena dia siang hari puasa, malam hari sholat dan tidak marah. Godalah dia, buatlah dia marah supaya dia tidak mampu memenuhi amanah yang diberikan. Tetapi anak-anak, tidak ada setan yang bisa menggoda Nabi Zulkifli. Akhirnya iblis yang melakukannya sendiri. Iblis yang turun tangan sendiri. Iblis yang berusaha untuk menggoda Nabi Zulkifli secara langsung. Nah, bagaimana cara menggoda Nabi Zulkifli? Bagaimana cara iblis membuat Nabi Zulkifli marah? Dengan cara iblis mendatangi Nabi Zulkifli ketika Nabi Zulkifli akan tidur. Kan Nabi Zulkifli itu kalau siang kan dia berpuasa, ya. Kalau malam kan dia sholat malam. Nah, semalaman Nabi Zulkifli itu sholat malam. Sehingga waktu tidurnya hanya di siang hari. Nabi Zulkifli hanya tidur ketika siang hari di waktu Qailulah. Tahu ya Qailulah? Tidur siang sebentar. Bisa dilakukan setelah duhur. Sebentar aja, sekitar 15-an menit. Nah, tidur sebentar. Itulah waktu tidurnya Nabi Zulkifli. Nah, akhirnya anak-anak, di waktu siang itu, iblis datang menemui Nabi Zulkifli. Nah, ketika Nabi Zulkifli mau tidur, diketok pintunya. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Nabi Zulkifli mau tidur nggak jadi, ketemu sama iblis. Nah, iblis waktu itu menyamar menjadi seorang Syekhul Kabir, menjadi seorang kakek-kakek yang sangat tua. Kakek-kakek itu sebenarnya adalah iblis yang menyamar. Lalu kakek itu bercerita kepada Nabi Zulkifli. Wahai Nabi Zulkifli, aku ini kakek yang tua. Aku dizolimi sama rakyatku. Makanya aku ingin mengadukan hal ini kepadamu. Lalu iblis, ya, kakek ini bercerita lama sekali. Sampai waktu tidurnya Nabi Zulkifli habis. Kata Nabi Zulkifli, wahai kakek, silahkan nanti sore datang ke majelisku. Aku akan menjawab semua pertanyaanmu. Nah, akhirnya kakek itu pun pergi. Sore hari, Nabi Zulkifli menunggu kakek itu. Ditunggu sore hari, ditunggu sampai malam, ditunggu sampai pagi, kakek itu tidak datang. Berarti Nabi Zulkifli belum sempat tidur, karena tadi diganggu sama si kakek. Nah, memasuki hari yang kedua, Nabi Zulkifli mau tidur. Diganggu sama si kakek tadi. Kakek tadi datang lagi. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Nabi Zulkifli, ada apa kakek datang kembali ke sini? Kemarin aku nunggu kakek dari sore sampai malam, sampai pagi, sampai siang, tidak datang-datang. Sekarang aku mau tidur, kakek malah datang lagi. Ada apa, kek? Lalu kakek ini bercerita, wahai Nabi Zulkifli, aku itu kemarin mau ke sini, tetapi ketika aku mau ke sini, rakyatku berbuat baik kepadaku. Ketika aku nggak jadi ke sini,
rakyatku jahat lagi sama aku. Kata iblis berbohong ya. Lalu Nabi Zulkifli mendengarkan iblis bercerita panjang sampai waktu tidurnya Nabi Zulkifli habis. Kata Nabi Zulkifli, kakek nanti kakek nanti sore datang lagi ke sini. Aku akan menjelaskan, akan memberikan solusi. Nah, kalau nanti sore kakek datang lagi. Hari ini aku sibuk ada pekerjaan. Nah, sore hari ditunggu sama kakek, tidak hadir-hadir. Ditunggu sampai malam, sampai pagi, tidak hadir juga. Berarti Nabi Zulkifli tidak tidur selama 2 hari. Dan Nabi Zulkifli tidak marah. Nah, hari yang ketiga, Nabi Zulkifli alaihi salam berpesan kepada keluarganya, istriku, anak-anakku, tolong, aku ingin istirahat, ingin tidur. Kalau ada orang masuk, jangan diizinkan. Akhirnya, benar, siang hari itu ketika Nabi Zulkifli tidur, iblis datang lagi. Tapi nggak boleh masuk sama keluarganya Nabi Zulkifli. Nah, akhirnya iblis pergi. Tapi iblis melihat celah di lubang sebuah tembok. Ya, lubang mana? Ini kayak lubang ini ya. Tapi kecil, lubangnya kecil. Sebuah lubang kecil, yang kecil. Lalu iblis masuk melalui lubang itu. Kok bisa, Ustadz? Bisa, karena iblis adalah makhluk gaib, makhluk halus. Jadi dia bisa menghilang. Nah, akhirnya iblis berhasil masuk ke dalam kamarnya Nabi Zulkifli. Lalu iblis mengetok pintu dari dalam kamar. Tok, tok, tok. Nabi Zulkifli kaget. Loh, kamu kok bisa masuk ke sini? Kan di luar ada penjaga. Kata iblis, wahai Nabi Zulkifli, apakah kamu lihat lubang itu? Nah, aku masuk melalui lubang itu. Kata Nabi Zulkifli, jadi kamu adalah musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si kakek itu menjawab, benar, aku adalah iblis, musuhnya Allah. Aku ingin menggoda kamu, aku ingin membuat kamu marah, tapi kamu malah tidak marah. Terus kata Nabi Zulkifli, oh ternyata kamu iblis toh. Nah, lalu iblis kabur dari kamarnya Nabi Zulkifli ya. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hikmah yang sangat dalam dari kisah ini. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang sabar, yang tidak mudah marah. Seperti Nabi Zulkifli tadi. Walaupun diganggu, digoda, tapi tetap tidak marah. Dan Nabi Zulkifli juga puasa. Sama seperti kita hari ini, kita berpuasa. Malamnya juga sholat, sama seperti kita ya, kita sholat malam. Bedanya, Nabi Zulkifli sholatnya lama, semalaman. Tidak tidur. Tidurnya hanya siang hari. Kalau kita alhamdulillah masih bisa tidur siang, bisa tidur malam, alhamdulillah. Nah, hikmah yang kedua adalah jangan takut sama setan. Nabi Zulkifli tidak takut sama iblis. Iblis itu pimpinannya setan. Justru iblisnya yang takut, lari. Setelah ngaku dia lari. Nah, itulah anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kisah kita, kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Bagi anak-anak yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, silahkan Ananda, Lala. Ustadz ulangi, Nabi Zulkifli, Nabi yang keberapa? Oh ya, baik. Seperti yang Ustadz jelaskan kemarin, Nabi jumlahnya ada banyak, ada 25 Nabi yang wajib kita imani. Mari kita urutkan ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Sholih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Syuaib, Nabi Ayub, dan Zulkifli. Berarti Nabi yang ke-14 ya. Benar ya? Adam, Idris, Nuh, Hud, Sholih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Syuaib, Nabi Ayub, dan Zulkifli. Benar ya? 14. Nabi yang secara urutan yang kita imani yang ke-14. Ya, ke-14 ya, Nak. Ya, terima kasih, syukron, jazakillahu khairan untuk pertanyaannya.
Apakah ada yang bertanya yang lain? Ya, ya, angkat tangan ya, angkat tangan. Oh ya, dari Ananda Maryam dulu. Iya, Nabi Zulkifli tidurnya sebentar karena Nabi Zulkifli hanya bisa tidur di siang hari, di Koilulah, bisanya hanya sebentar. Kalau Koilulah itu tidurnya hanya sebentar, nak. Beda dengan tidur siang. Kalau tidur siang bisa lama, tapi kalau Koilulah itu sebentar. Hanya kurang lebih 15 menitan saja. Kalau tidurnya kelamaan, nanti malah pusing. Malah pusing kalau kelamaan ya. Ya, ada yang lainkah yang ingin bertanya? Tadi ya ada Ibrahim. Ya, Ibrahim. Ya, mm-mm. Sil- silahkan, silahkan Ibrahim. Ya, Ibrahim. Oh ya, oke. Baik, anak-anak angkat tangan dulu ya supaya Ustadz bisa memilih. Tadi Ibrahim ya. Baik, bentar Ibrahim. Silahkan Ibrahim hidupkan mic-nya. Silahkan. Oh ya, Nabi Zulkifli dari buku yang Ustadz lihat umurnya kurang lebih 70 tahunan. Sekitar 70 tahunan. Iya. Ya, silahkan Ananda Syasya. Oke, sama-sama. Silahkan Ananda Syasya. Ya, silahkan. Nabi Zulkifli bisa melihat iblis karena iblisnya menyamar. Jadi iblis itu dia bisa menyamar menjadi seorang manusia. Begitu, karena dia nyamar. Dulu juga iblis pernah menyamar menjadi seseorang di zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi iblis bisa menyamar jadi manusia, tetapi jangan takut karena kita adalah manusia, kita dengan perlindungan Allah kita yang akan menang. Ya. Insya Allah kalau kita bertakwa, beriman, kita menang. Jangan takut sama iblis ya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Pertanyaan terakhir ya. Siapa? Sebutkan nama. Oh ya, Kiske, silahkan Kiske. Betul, betul, sholat terus. Ada juga yang sholat taraweh itu semalaman juga ada. Nabi Zulkifli sudah terbiasa dengan hal itu. Jadi Nabi Zulkifli sholatnya semalaman. Makanya tidak bisa tidur kalau malam. Tidurnya pada waktu siang. Yang ngantuk tentu saja, tapi kan ada istirahat di waktu siang. Ini adalah syariatnya Nabi Zulkifli. Kalau kita jangan seperti Nabi Zulkifli, kita mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ya harus tidur. Kalau kita tetap harus tidur. Kita habis isya bisa tidur, nanti bisa bangun untuk sholat malam. Tapi kalau hari ini kan terawih, jadi kita terawih dulu, baru tidur. Nanti bangun lagi ketika sahur.
begitu. Nggih. Kalau Ustadz, kalau pas Ramadan, Ustadz sholat taraweh dulu, habis setelah sholat Isya, sholat taraweh. Setelah sholat taraweh, bisa istirahat, tidur, nanti bangun sahur, begitu. Iya, mm. Oh ya, baik anak-anak, Eh, ya, mm. Iya, ya, baik. Baik, anak-anak, ini kita mendekati waktu Jumatan, jadi Ustadz akhiri dahulu sampai di sini. Oke, barokallah Ustadz ya, wafiki barokallah ya anak-anak. Oke, wa iyaka, wa iyakum, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ustadz sampaikan sebagai info penutup ya, pekan depan kita sudah tidak ada kisah lagi, tetapi kita memasuki pekan ujian akhir semester. Anak-anak bisa memilih salah satu dari ujian ini. Yang pertama, anak-anak bisa menulis kisah yang anak-anak ketahui. Atau yang kedua, anak-anak juga bisa membaca kisah-kisah yang anak-anak ketahui, tapi di video ya anak-anak ya. Yang ketiga, anak-anak juga bisa uh, berkisah ya dengan sambil membaca juga boleh. Atau yang keempat, anak-anak bisa berkisah tanpa buku juga boleh, lebih bagus. Atau anak-anak yang kelima juga bisa mendengarkan kisah ayah dan bunda. Ya, itu juga boleh. Yang penting anak-anak tetap belajar kisah, tetap mempraktekkan hikmah-hikmah dari kisah yang telah anak-anak ketahui. Baik, anak-anak, itu saja yang bisa Ustadz Rizky sampaikan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Kalau anak-anak ketemu Ustadz Rizky di Kutab, jangan lupa menyapa ya. Apalagi kalau pagi hari ya kita bisa bertemu, jangan lupa menyapa Ustadz. Kalau Ustadz tahu juga insya Allah Ustadz akan menyapa kalian. Baik, uh, silahkan. Saya memilih mendengarkan ayah bunda, silahkan tafadhol ya, sampaikan ke ayah dan bunda. Baik, anak-anak, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan disempurnakan dengan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.